Assalamualaikum, halo Sobat Kesling. Kalian pasti nggak asing lagi kan dengan isu lingkungan yang satu ini? Yaps, pencemaran udara. Di video ini saya akan membahas materi mengenai pencemaran udara yang perlu kalian ketahui. Simak sampai habis ya. Pencemaran udara biasanya terjadi di daerah padat industri dan kota-kota besar yang cenderung menghasilkan gas-gas berbahaya sehingga dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup. Kemenkes RI nomor 1407 tahun 2002 menyatakan bahwa pencemaran udara adalah penurunan mutu udara sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya karena adanya zat dari komponen lain yang masuk ke dalam udara ambien akibat kegiatan manusia. Adapun pengertian pencemaran udara menurut Chambers dan Forman sebagai berikut. Lalu, apa aja sih yang termasuk ke dalam zat pencemar udara? Beberapa bahan pencemar atau polutan yang dapat menjadi penyebab pencemaran udara antara lain ada karbon monoksida atau CO. CO merupakan suatu gas beracun yang dilepaskan setiap kali bahan bakar atau bahan lainnya yang dibakar. CO juga bisa berasal dari lingkungan yang tidak terawat dan sampah yang tidak dimusnahkan dengan benar. Lalu ada oksigen nitrogen yang pada suhu kamar kecil kemungkinan nitrogen dan oksigen bereaksi. Namun, pada suhu yang lebih tinggi, kedua zat tersebut dapat bereaksi membentuk oksigen nitrogen dalam jumlah yang banyak. Lalu ada oksida sulfur. Sulfur oksida merupakan suatu gas yang mudah menjadi asap. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem pernafasan jika tercemar. Lalu ada gas klorofluorokarbon, yaitu gas yang sering ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya AC, parfum berwujud aerosol, hairspray, dan lain-lain. Gas CFC ini berbahaya karena dapat membentuk lubang ozon sehingga sinar matahari dapat langsung menembus dan masuk ke bumi. Lalu ada radikal bebas yang merupakan molekul yang kehilangan satu elektrod pasangannya dan bersifat karsinogen atau dapat memicu kanker. Lalu yang terakhir ada hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan gabungan antara molekul hidrogen dan karbon. Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai hal baik dari alam maupun aktivitas manusia, yaitu ada aktivitas gunung berapi yang dapat menyebabkan polusi udara karena letusannya yang menghasilkan abu vulkanik dan dapat menyebabkan penyakit paru silikon jika terpapar lebih lama. Lalu ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa menyebabkan polusi karena menghasilkan asap dan kabut yang mengandung gas atau zat pencemar udara. Lalu ada aktivitas industri. Ada tempat pembuangan akhir atau TPA. Diperkirakan setiap harinya dalam 1 ton sampah dapat menghasilkan sekitar 50 kg gas metana. Kemudian ada aktivitas rumah tangga seperti proses memasak di dapur, asap rokok, kotoran hewan peliharaan, kandungan timbal dalam cat tembok, hingga sampah rumah tangga yang menumpuk. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh alat transportasi, limbah pertanian, dan kegiatan pertambangan. Permasalahan pencemaran udara ini sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus karena dapat membawa dampak buruk bagi makhluk hidup. Di antaranya adalah kesehatan yang terganggu sehingga menyebabkan beban ekonomi untuk biaya pengobatan meningkat, mengurangi tingkat konsentrasi pelajar di bidang pendidikan, mengganggu proses fotosintesis pada tanaman, dan dapat mengakibatkan hujan asam yang mempengaruhi kesuburan tanah, serta perubahan suhu bumi karena rusaknya lapisan ozon akibat zat pencemar udara. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah antara lain Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha antara lain, untuk masyarakat umum dapat melakukan upaya berupa demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.